Halo semua, selamat pagi. Kami bertiga dari jurusan Teknik Industri Angkatan 25. Saya Salma Dina Abida dengan NRP 160325 043. Saya Hendrik Koibowo dengan NRP Harnabut ke25041. Dan saya Vicente Victoria Junita dengan NRP 1603-25038. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rencana karya ilmiah tulis kami untuk tugas literasi digital kelas KPD 2. Topik penelitian kami berjudul Analisis Pengaruh Postur Kerja terhadap munculnya gejala musculoskeletal disorder dan pengaruh produktivitas menggunakan metode ULA. Topik ini meneliti bagaimana postur kerja yang tidak ergonomis dapat memengaruhi produktivitas pada para mahasiswa dan pekerja, serta munculnya gejala musculoskeletal disorder. Kami menggunakan metode RULA, yaitu Rapid Upper Limb Assessment, yang mana dinilai secara objektif dengan cepat, khususnya di bagian tubuh leher, lengan, pergelangan tangan, punggung bagian atas dan bawah. Serta penelitian ini kami harapkan dapat meningkatkan keselamatan kesehatan pekerja dan mahasiswa dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nah, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi kelompok kami untuk memilih topik ini? Jadi, kami sekelompok menyadari bahwa di era industrialisasi dan digitalisasi saat ini, pekerja itu seringkali dituntut untuk mempertahankan postur tubuh yang statis dan repetitif dalam jangka waktu yang cukup lama, baik di sektor manufaktur maupun jasa. Nah, aktivitas seperti duduk lama di depan komputer, bekerja di konveyor, belt, dan menjahit, dan juga mengangkat beban secara tidak ergonomis itu menciptakan tekanan berlebihan pada otot, tendon, ligamen, dan saraf. Nah, postur inilah merupakan faktor resiko utama penyebab keluhan musculoskeletal disorder atau yang kita secara singkatnya sebut dengan MSDS, seperti nyeri pinggang, nyeri leher, kemudian cedera bahu, dan juga pada pergelangan tangan. Nah, data dari BPJS Ketenagakerjaan dan banyak studi lainnya itu menunjukkan bahwa keluhan MSDS itu mendominasi kasus penyakit akibat kerja. Nah, tapi dampaknya itu tidak hanya pada kesehatan pekerja saja, tapi juga pada operasional perusahaan. Gejalanya MSDS tadi seperti nyeri, kaku, dan mati rasa itu dapat mengganggu pada konsentrasi, kemudian meningkatkan angka kesalahan, dan juga jadi alasan pekerja untuk beristirahat lebih lama yang akhirnya itu berdampak pada penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi resiko postur kerja yang tidak ergonomis tadi sebagai langkah awal pencegahan. Berdasarkan latar belakang yang ditempuh oleh teman saya sebelumnya, bagaimana sih rumusan masalah yang dapat kita tentukan dari penelitian ini? Jadi, rumusan masalah yang pertama, bagaimana sih postur kerja itu beresiko? Kemudian, bagaimana sih hubungan postur kerja terhadap gejala MSDS dengan penurunan produktivitas? Dan yang terakhir, apa sih yang bisa kita berikan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja dan mahasiswa? Kemudian, untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengukur resiko postur kerja. Di sini kami menggunakan metode RULA, yaitu dengan mengukur tubuh bagian atas seperti leher, lengan, pergelangan tangan, punggung, bagian atas dan bawah. Kemudian yang kedua ada mengkorelasikan risiko ergonomi dengan gejala MSDS. Di sini kita menganalisis tentang gejala MSDS ini dapat mempengaruhi penurunan produktivitas atau tidak. Lalu yang ketiga di sini ada menganalisis dampak gejala MSDS terhadap produktivitas. Di sini kita menganalisis apakah ada peningkatan waktu terhadap output yang dilakukan oleh pekerja dan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu di sini ada menyusun rekomendasi perbaikan basis data. Di sini kami menyiapkan apa sih hal-hal yang dapat kita tingkatkan secara spesifik dan berbasis data, sehingga data yang kita sampaikan itu valid. Nah, untuk metode analisis kami menggunakan Google Form untuk membuat kuesionernya, karena kami akan mengumpulkan semua data-data yang asli untuk kita hitung dengan metode RULA. Lalu alasan kami menggunakan Google Form untuk kuesionernya, karena Google Form itu luas, praktis, dan faktual. Alasan luas dan praktisnya karena Google Form bisa dikirim ke siapapun lewat daring. Dan alasan faktual karena kita bisa mendapatkan data-data langsung dari sumbernya, itu kepada para pelajar ataupun para pekerja. Nah, untuk cara pengerjaannya, pertama kami menggunakan list perencanaan kuesioner.
yang ada pertanyaan. Yaitu yang pertama, data diri responden berisi jenis kelamin, usia, lama bekerja atau lama menjadi mahasiswa, bidang pekerjaan atau program studi, rata-rata jam kerja atau jam belajar per hari. Yang kedua, penilaian skala keparahan gejala musculoskeletal disorders atau MSDS pada bagian tubuh. Yang ketiga, penilaian postur kerja. Dan yang keempat, penilaian skala produktivitas dan dampak gejala. Nah, untuk yang kedua akan kami kirimkan kepada para pelajar, yaitu teman kami dan para pekerja kantoran. Dan yang ketiga akan kami olah semua data-data tersebut dengan metode RULA. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai referensi atau jurnal-jurnal yang kelompok kami gunakan sebagai tinjauan pustaka. Berikut ini adalah jurnal-jurnal mengenai pekerja. Pada jurnal pertama itu membahas mengenai memperkecil faktor keluhan MSDS menggunakan metode RULA pada pekerja batik tulis. Sedangkan yang kedua itu bedanya membahas pada karyawan administrasi. Yang ketiga itu membahas mengenai pekerja produksi furniture, dan yang terakhir itu membahas mengenai pencegahan dan cara meningkatkan produktivitas kerja. Nah, keempat jurnal ini menunjukkan bahwa penilaian postur kerja menggunakan metode RULA itu merupakan pendekatan yang efektif untuk mendeteksi risiko MSDS yang pada akhirnya juga berdampak pada produktivitas kerja. Pencegahan melalui perbaiki desain kerja, kemudian pelatihan ergonomi dan intervensi postur itu terbukti dapat menurunkan keluhan MSDS atau muskuloskeletal dan meningkatkan efisiensi kerja di berbagai jenis industri. Sebagai tambahan, kelompok saya juga melakukan pengamatan terhadap pelajar yang mana seringkali juga berpostur tidak ergonomis atau statis. Yang kemudian akan kami lakukan perbandingan antara data yang didapatkan dari pekerja dengan pelajar itu, yang mungkin apakah tingkat keparahan dari pekerja itu lebih parah atau bagaimana. Nah, itu akan kami teliti lebih lanjut lagi ke depannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan musculoskeletal disorder pada para pelajar. Nah, dari jurnal saya yang pilih, yang pertama ada gambaran gangguan musculoskeletal pada mahasiswa yang menjalani school from home. Yang kedua, hubungan posisi duduk menggunakan laptop terhadap nyeri leher selama perkuliahan dari mahasiswa stikes nasional. Dan yang ketiga, kebiasaan posisi duduk saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ berisiko mengalami nyeri punggung bawah pada siswa SMK Analis Kesehatan di Jakarta Timur. Nah, pada jurnal pertama, pada tahun 2020, pelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Di sini, pelajaran jarak jauh juga memiliki kekurangan. Salah satunya adanya gangguan fisik yang disebut sebagai muskuloskeletal. Gangguan ini dapat disebabkan karena adanya kursi atau meja yang digunakan tidak bertujuan untuk belajar dan kan untuk hal-hal lainnya, dan dapat mengakibatkan nyeri pada otot dan juga gangguan pada konsentrasi saat mendengarkan pelajaran. Nah, pada jurnal yang kedua sama seperti jurnal pertama, tapi saya akan menjelaskan bahwa selama pelajaran jarak jauh ini kita selalu mendengarkan pelajaran dengan cara posisi yang tidak benar ataupun kurang benar. Nah, posisi tersebut seperti contoh mendengarkan laptop sambil tidur ataupun dengan sofa. Hal tersebut dapat mengakibatkan nyeri pada leher dan semutan pada leher hingga sampai mati rasa pada tangan, kaki, dan bagian bahu. Nah, pada jurnal ketiga saya akan menjelaskan posisi duduk yang lama ketika PJJ dapat mengakibatkan nyeri pada bagian punggung bawah. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya aktivitas kehidupan sehari-hari seperti contoh berolahraga dan juga posisi yang salah saat duduk. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf ada kesalahan kata. Bye bye. Terima kasih.